Oh, ini saya coba pre-record tadi di Wizik, mikrofon saya mati, jadi ini recordnya saya cut, saya ulangi record lagi. Mhm. Oke. Halo, tes 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 tes. Halo, malam Mbak Siti, bisa dengar suara saya? Selamat malam Mbak Siti, bisa dengar suara saya? Ini lagi bikin kopi. Halo, Mbak Siti, bisa dengar suara saya? Halo, Mbak Siti. Ini kita tunggu responnya Mbak Siti dulu ya. Waalaikumsalam, bisa dengar suara saya Mbak? Udah nggak apa-apa. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hujan dari pagi Mbak di sini. Di sana gimana cuacanya? Halo? Walah. Eh, gimana? Boleh? Mm-mm. Mm-mm. Ya, kan gini, udah dibikin jawabannya kan Mbak Siti ya. Nah, persoal kan itu kan ada untuk 5 mapel ya, persoal ada IPS, IPA dan lain sebagainya. Itu kan di situ eh Nah, kemarin Pak Farehnya itu lupa mengganti kode soalnya. Jadi nanti untuk kode soalnya itu UTS ya. Kemarin UTS terus mapelnya apa? KPA 6 ya. Dikasih semester 1 ya. Dikasih SM atau apa strap gitulah, satu tandanya seperti itu. Nah, satu seperti itu. Nah, nanti kalau sudah di itu dikirimnya itu kan di atas lembar soalnya itu kan ada alamat email ya kan? Dikirimnya dua, satu ke alamat email tersebut dan satu ke email saya. Email saya sudah dicatat kemarin, Mbak. Oh, itu lewat lewat Yahoo atau Gmail, Mbak. Gimana? Gimana sih? Eh, masukin Gmail gimana, Mbak maksudnya? Kan kalau ke saya, ke sayanya nggak apa-apa lewat inbox. Tapi kalau ke email itu sekolah, ya nggak apa-apa deh nanti bisa saya bantu. Tapi kan nanti ke depannya Mbak Siti harus bisa sendiri. Jadi kan biasanya kan gini Mbak, kalau ngirim email, jadi kan masuk ke gmail.com ya kan. Nah nanti Mbak Siti login alamat email sama passwordnya.
Udah gitu, gimana? Heeh. Mbak, terakhir tanggal berapa ya? Tanggal untuk pengumpulannya. Kemarin tanggal 15 kayaknya, Mbak. Terakhir itu tanggal 15. Jadi tidak boleh lebih dari tanggal 16. Terakhir tanggal 6, tanggal 15. Oh ya, boleh boleh. Iya, nanti saya eh jangan lupa dicantumkan nama lengkap ya, Mbak ya. Nama lengkap sama nama FB-nya ya, apa ya? Ya, kalau oh, ya saya juga kurang Pak ngerti nanti. Mungkin dicantumkan dua-duanya nggak apa-apa lah, Mbak. Yang penting ada nama lengkapnya juga ya. Heeh, oke. Oke. Ini dimulai dulu, nggak apa-apa ya, Mbak? Soalnya tadi Mas Dian katanya mau mandi dulu. Mas Ri belum ada konfirmasi. Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada hari ini Senin tanggal 10 ya, 10 Oktober 2016. Kita akan belajar ilmu pengetahuan alam tentang konduktor dan isolator panas. Sebelum saya mulai pelajaran, mari kita berdoa semoga diberi kelancaran ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke ya, Mbak. Ini konduktor dan isolator panas. Jadi hari ini kita akan membahas tentang perpindahan panas. Jadi benda apa saja yang bisa menghantarkan panas dan tidak bisa menghantarkan panas. Jadi sebelum saya next, apa sih konduktor sama isolator itu? Jadi perpindahan panas ya, Mbak, ada tiga. Perpindahan panas itu ada tiga. Perpindahan panas saya tulis saja ya. Perpindahan panas ada tiga ya. Yang pertama itu konveksi. Artinya perpindahan panas melalui udara dan air. Yang kedua itu konduksi, di mana konduksi ini perpindahan panas melalui zat padat. Dan yang ketiga itu radiasi. Maksudnya yaitu perpindahan panas di sini tidak memerlukan memerlukan perantara. Oke, saya ulangi ya, Mbak ya. Untuk perpindahan panas itu ada tiga. Ada konveksi, ada konduksi, dan radiasi. Kalau untuk konveksi itu perpindahan panas melalui udara dan air. Jadi panas itu merambat melalui perantaranya itu berupa udara dan air. Kalau untuk konduksi itu perpindahan panasnya melalui zat padat. Contohnya ketika kita membakar sendok di atas lilin, ya kan? Nah, yang terkena panas itu kan ujung satunya, tetapi kita memegang ujung satunya, tetapi kita lama-lama akan merasakan panas juga. Nah, sendok ini menghantarkan panas dan dia berupa zat padat. Jadi dia ini perpindahan panasnya itu adalah konduksi karena dia berupa zat
padat. Bisa dipahami Mbak Siti? Untuk radiasi, itu perpindahan panasnya tidak memerlukan perantara. Contohnya seperti sinar matahari. Jadi kan kalau kita terpapar sinar matahari kan kita juga merasakan panas, ya kan? Tetap, tetapi dia tidak memerlukan perantara untuk memindahkan panas yang dari matahari ke badan kita. Nah, ini yang disebut dengan perpindahan panas radiasi. Oke, bisa dipahami ya, Mbak? Oke. Next, kita lanjut ke. Nah, berdasarkan mampu tidaknya benda menghantarkan panas dibedakan menjadi dua, yaitu benda konduktor panas dan benda isolator panas. Benda konduktor panas maksudnya benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Jadi contohnya seperti tadi, kalau kita membakar sendok, lama-lama tangan kita juga akan merasakan panas. Nah, itu merupakan jenis konduktor panas. Biasanya benda-benda konduktor panas ini berupa wajan, panci, sendok, kaca, aluminium, tembaga, kuningan, dan besi. Sampai sini bisa dipahami? Untuk benda. Oh ya, boleh. Oke, ini Mas Rilan masuk, saya hidupkan mikrofonnya dulu. Selamat malam Mas Ri. Halo. Gimana kabarnya Mas? Oh, ini Mas Dian juga masuk saya. Ya Allah. Ini tanggal muda Mas Ri. Oh, selamat malam Mas Dian. Ini saya tidak bisa menghidupkan mikrofonnya Mas Dian. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh lewat chat ya Mas Dian ya. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, yang kedua itu benda isolator panas. Benda isolator panas ini berlawanan dengan konduktor. Kalau konduktor tadi kan dapat menghantarkan panas dengan baik. Sementara kalau isolator ini tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Jadi kebalikannya ya. Contohnya benda-benda isolator panas itu seperti kayu, tanah, tembok, karet, dan kertas. Itu adalah benda yang tidak bisa menghantarkan panas. Oke, kita next ya. Ini saya punya gambar. Bentar, lagi loading. Nah, ini gambarnya kelihatan ya teman-teman ya. Iya, gambar panci di atas kompor ya. Nah, yang melalui benda padat berarti ya. Bendanya namanya konduktor, proses perpindahan panasnya namanya konduksi. Oke, bisa dipahami ya. Ini saya. Oke, Mas Ri sama Mas Dian. Tadi kan ketinggalan saya. Udah, soalnya ini sudah pernah Mbak di Mbak Siti. Enggak, kan gini kemarin. Saya itu terjadi kesalahan. Oh, nggak bisa Mas Dian. Ini Mas Dian ngechat apa tidak bisa dengar suara saya, Miss? Saya tidak bisa dengar suara Mas Dian. Soalnya saya hidupkan mikrofon atau mic-nya ini tidak mau. Coba saya hidupkan lagi ya. Nggak bisa Mbak, nggak bisa. Dengernya bisa, cuman suaranya Mas Dian nggak bisa keluar. Soalnya mikrofonnya ini. Halo, ini biar bisa. Halo, selamat malam Mas Dian. Ya, bisa dengar suara saya Mas Dian ya?
Oh ya. Oke, sudah. Oke, saya ulas sebentar ya tadi untuk proses perpindahan panasnya. Proses perpindahan panas itu ada dua. Yang pertama, melalui perantara dan tidak melalui perantara. Yang melalui perantara itu ada konveksi dan konduksi. Kalau konveksi itu perpindahan panas melalui perantaranya udara dan air. Sementara konduksi itu perpindahan panasnya melalui zat padat. Dan kalau radiasi itu tidak memerlukan perantara. Contohnya sinar matahari ya. Kita merasakan panas dari sinar matahari tapi itu tidak memerlukan perantara. Oke. Saya lanjutkan ke tadi di gambar ya. Nah, panci itu terbuat dari aluminium. Ya, dia merupakan benda konduktor panas. Tadi benda konduktor panas itu benda yang bagaimana, teman-teman? Bisa dibantu untuk Mas Dian? Benda konduktor panas itu benda yang bagaimana? Oh gitu. Ya udah. Sa Ini pantulan dari Mas Dian. Mungkin, Mas. Oke. Oke, saya ulas ya. Tetap. Coba saya ngomong. Masih ini ya. Oh, kalau gitu saya ini aja. Matikan mikrofonnya dulu ya Mas Dian ya. Nanti bisa lewat chat ya. Biar gak mantul suaranya. Saya matikan semua ya. Oke. Saya ulas tadi ya. Benda konduktor panas itu yang dapat menghantarkan panas. Contohnya benda-benda yang terbuat dari logam, kaca, aluminium, tembaga dan lain sebagainya. Ini ada contohnya, ada wajan, panci, sendok, kaca, ini ya, aluminium, tembaga, kuningan dan besi. Kalau benda isolator panas itu kebalikan dari konduktor, dia tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya kayu, tanah, tembok, kain, karet dan kertas. Nah, ini saya punya gambar panci di atas kompor. Nah, panci ini dia terbuat dari aluminium. Ya, dari aluminium berarti dia merupakan benda konduktor panas. Kan yang terkena api itu di bagian bawah sini ya. Ini kalau kita nyalakan kompornya, yang terkena api bagian bawah. Tetapi kalau kita memegang ganggang panci ini, kita dapat merasakan panas. Itu artinya benda ini dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, sementara konduktor panas, nah itu kebalikannya, benda yang tidak dapat atau tidak bisa menghantarkan panas dengan baik, ya, itu adalah kita lihat dari panci ini, ya, kita lihat ganggang panci ini. Ganggangnya ini terbuat dari plastik, ya, plastik. Oh, sebentar kok ini nggak mau saya ketik. Saya pakai ketikan dulu ya, kalau gitu. Plastik. Dari plastik. Nah, plastik ini merupakan benda isolator panas. Karena dia benda isolator panas, jadi tidak bisa
jadi tidak bisa menghantarkan panas. Jadi ketika kompor ini dinyalakan, ya, ini nyala api. Di sini ini semua panas, tetapi kita dapat memegang panci ini dan tidak merasakan panas karena ganggang panci ini terbuat dari plastik yang merupakan benda isolator panas. Oke, untuk ini ya perbedaan isolator dan konduktor bisa dipahami. Saya nyalakan mikrofonnya. Halo, ini kok ada suara dangdut? Oke, teman-teman gimana untuk membedakan konduktor dan isolator bisa? Oke ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ini tidak mantul ya, Mas. Dikecilin ini bagus. Kalau gitu. Oh, udah. Ya, berarti udah bagus karena tidak memantul ya. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya benda-benda isolator dan konduktor. Nah, sekarang ini eh, penggunaan benda-benda konduktor dan isolator. Jadi banyak sekali benda-benda konduktor dan isolator di sekitar kita yang bisa kita lihat ya. Yang pertama itu setrika. Ya. Pada setrika, bagian dasarnya itu terbuat dari logam, sehingga dapat menghantarkan panas dari listrik. Ya, jadi setrika itu merubah energi listrik menjadi kalor atau panas. Ya, makanya logam di bawah setrika itu bisa menjadi panas, ya. Itu karena adanya perubahan energi dari listrik menjadi panas atau kalor. Sedangkan ganggangnya itu terbuat dari kayu atau plastik. Nah, kayu plastik ini itu benda isolator atau tidak menghantarkan panas. Jadi ketika kita menggunakan setrika, kita dapat memegang setrika tersebut tanpa merasa panas ya. Oke, bisa dilanjut? Oke. Begitu juga dengan solder, ya. Solder itu digunakan untuk membuat rangkaian elektronik. Ujung solder itu terbuat dari logam, ya, sehingga dapat menghantarkan panas listrik. Jadi sama dia perubahan energinya dari listrik menjadi panas atau kalor. Nah, ganggangnya itu terbuat dari isolator. Biasanya kalau solder itu ganggangnya kayu ya. Nah, kenapa dikasih isolator? Sama, supaya kita tidak merasa panas saat memegang benda tersebut. Oke, bisa dilanjutkan ya. Nah, benda selanjutnya itu ada termos. Termos ini merupakan tempat yang dapat mempertahankan suhu benda yang di dalamnya. Biasanya kan kalau kita pakai termos itu menyimpan air panas atau es ya. Nah, badan termos itu tersusun dari dua lapisan kaca. Kaca itu termasuk konduktor. Jadi, benda yang dapat menghantarkan panas, kaca, ya. Nah, di antara dua lapisan kaca tersebut ada ruangan vakum atau kedap udara. Nah, fungsinya itu supaya panas dari luar termos itu dipantulkan kembali, jadi tidak masuk ke dalam termos. Fungsi dari ruangan kedap utara di antara lapisan kaca ya. Nah, untuk tutup termos ini biasanya terbuat dari gabus atau plastik yang bersifat isolator. Jadi ketika kita mau membuka kan, jadi kita tidak merasakan panas dari ini ya, air yang di dalamnya yang kita simpan. Untuk setrika, solder dan termos bisa dipahami teman-teman? Ya, oke, saya lanjut.
Nah, yang selanjutnya itu ada alat pantry. Alat pantry itu digunakan untuk menambal panci yang bocor. Nah, batangnya dari alat pantry itu hampir sama kayak solder. Jadi dia ini ya, batangnya itu terbuat dari konduktor logam dan pegangannya terbuat dari isolator, bisa berupa kayu atau plastik. Dan panci kaca. Nah, panci kaca itu terbuat dari keramik kaca. Tadi ya, kaca itu termasuk benda konduktor, bisa menghantarkan panas. Nah, dia sangat baik sekali. Nah, kaca itu tahan terhadap panas sehingga tidak mudah pecah. Ya. Keramik kaca merupakan konduktor panas sehingga makanan yang dimasak cepat matang. Jadi kalau kita memasak dengan panci kaca itu akan cepat mendidih karena dia ini ya, konduktornya itu sangat bagus sekali. Ya, dan selain itu kaca juga sifatnya kuat, tahan panas. Jadi ketika kena panas yang sangat tinggi, dia tidak mudah pecah. Oke, saya lanjut untuk benda selanjutnya itu wool. Wool, tahu ya wool? Wool itu merupakan baju yang sangat tebal yang dibuat dari kulit atau bulu domba ya. Nah, wool ini tidak merupakan konduktor, tetapi dia isolator. Ya, dia merupakan isolator yang baik karena dia tidak dapat menghantarkan panas. Ya. Nah, biasanya baju wool ini digunakan orang-orang yang tinggal di daerah dingin. Fungsinya dia menghangatkan badan dan menghambat hilangnya panas dari badan pada musim dingin. Jadi kan suhu di luar kan sangat dingin sekali. Jadi dengan ditutup kain wool ini, panas badan yang di dalam itu kan tetap dijaga. Dia tidak dikeluarkan dari gimana ya? Jadi saya gambarkan ya. Ibarat ini adalah badan ya. Ini adalah badan. Dan ini adalah baju woolnya ya. Nah, badan kita itu mengeluarkan panas. Ya, badan kita itu mengeluarkan panas. Nah, ini adalah anggap saja ini suhu panas yang dikeluarkan badan kita. Nah, di luar di luar ini itu adalah suhu yang sangat dingin. Ya. Dengan adanya baju wool ini, panas tubuh kita itu tidak keluar. Jadi tetap dipertahankan di dalam sini. Jadi sehingga kalau kita menggunakan baju wool itu kita tetap merasa hangat. Oke, sebentar ya teman-teman ya, ini sinyalnya merah. Saya out dulu supaya teman-teman bisa dengar suara saya. Tunggu sebentar. Oke. Halo. Maaf ya tadi teman-teman saya log out soalnya ini tadi sinyalnya hilang. Untuk wool ini bisa dipahami ya? Halo? Bisa ya? Kenapa, Mas? Uh, yang isolator. Karena dia kan kalau isolator itu tidak bisa menghantarkan panas, ya kan? Nah, tubuh kita ini kan mengeluarkan suhu panas ya. Nah, karena wool ini dia bersifat isolator, jadi panas tubuh kita ini ya berhenti di sini, tidak keluar. Jadi makanya kalau kita menggunakan wool, kita tetap merasa hangat. Itu alasannya. Oke, bisa dipahami? Oke. Kita back ke sini.
Oke, next slide. Nah, sudah selesai materi kita ya. Cuman kalau konduktor, isolator cuman seperti itu saja. Jadi kita harus bisa membedakan mana benda yang bisa menghantarkan panas dan tidak bisa menghantarkan panas. Sekali lagi ya, benda-benda isolator itu biasanya terbuat dari logam, tembaga, aluminium, seng, dan kaca. Ya. Selain itu seperti kayu, plastik, tanah. Nah, itu tidak dapat menghantarkan panas atau dia bersifat ya, atau disebut dengan isolator. Oke. Saya lihat di modul sekiranya nanti ada yang ditambahkan. Oke, sebentar ya, saya turunkan. Nah, ini sama saja ya, setrika, panci, ini jadi. Nah, ini benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas seperti plastik, kayu. Nah, ini pemanfaatannya. Pemanfaatan benda isolator dan ini ya. Ini tadi yang termos ya. Oke. Sepertinya tidak ada. Nah, coba kita kerjakan ini ya, latihan ya, sebagai pemahaman. Nah, apa yang dimaksud dengan konduktor dan isolator panas? Saya tunjuk ya. Mas Ri, bisa dijelaskan konduktor panas itu apa? Halo, Mas Ri? Halo, Mas Ri? Bisa dibantu? Kenapa, Mas? Waduh, sinyalnya hilang. Sebentar. Kok tiba-tiba menghilang? Halo? Bisa bisa diulangi Mas Ri? Tadi saya ini suaranya hilang. Konduktor panas itu benda yang bagaimana? Kalau isolator gimana? Kalau isolator bisa diulangi Mas Ri? Heeh. Tidak bisa menghambat. Ya, sama saja bisa menghambat dan tidak bisa menghantarkan. Ya. Cuman bahasa Mas Rinya yang Oke. Nah, nomor 2, sebutkan beberapa contoh benda konduktor panas. Mas Dian bisa dibantu untuk contoh benda konduktor panas? Mm-mm. Ya. Heeh. Mm-mm. Plastik, kaca, aluminium, plastik. Iya, konduktor. Oh, bukan. Mau diralat boleh? Ya, boleh.
Sendok. Terus satu lagi. Tuh Mas Ri pinter hari ini. Oh, ya. Ya, benda konduktor panas itu benda yang dapat menghantarkan panas ya, itu ada panci. Tadi ya kata Mas Ri wajan, terus kaca. Pada intinya benda yang terbuat dari logam dan kaca. Jadi bisa apa saja, tapi bahan dasar benda itu terbuat dari logam dan kaca. Oke, bisa dipahami ya. Selain itu isolator. Jadi seperti tadi Mas Dian sempat menyebutkan plastik ya. Plastik itu termasuk isolator ya. Plastik, kayu, tanah itu termasuk isolator. Oke, nomor 3, mengapa pegangan panci dan setrika terbuat dari bahan isolator panas? Mbak Siti bisa dibantu untuk jawaban nomor 3? Oh iya, boleh. Ya. Mm-mm. Meng- ya, kenapa terbuat dari isolator? Oh, supaya tidak menghantarkan panas. Ya. Jadi, jadi mengapa pegangan panci dan setrika itu terbuat dari isolator? Tadi ya isolator itu benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Jadi, supaya ketika kita menggunakan benda tersebut, kita tidak merasa panas ketika memegangnya atau menggunakannya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, nomor 4, kayu, kain, dan kertas termasuk benda yang memiliki sifat. Siapa yang mau jawab nomor 4? Tidak bisa menghantarkan. Nah, tidak bisa menghantarkan panas tadi istilahnya apa? Isolator. Ini saya ketik iso aja. Ya, saya ketik iso saja ya, nggak ini nggak cukup. Nah, tadi masih ingat soal termos yang terbuat dari kaca ya, ada dua lapisan kaca. Nah, di antara lapisan kaca tadi ada ruangan vakum atau hampa udara, ya. Nah, fungsi dari ruangan hampa udara pada termos itu adalah, siapa yang mau menjawab? Supaya apa? Supaya menahan panas. Konveksi itu proses perpindahan panas melalui benda padat. Melalui benda padat. Gimana Mas di sebentar. Mas Dian gimana? Oh, yang pengertian konveksi. Konveksi itu proses perpindahan panas melalui benda padat. Udara dan iya, astagfirullahaladzim. Konveksi iya melalui udara dan air. Kalau konduksi itu melalui benda padat. Saya kebalik tadi. Untuk Mas diingatkan sama Mas Ri. Terima kasih Mas Ri. Share. Gurunya lagi kebalik-kebalik ini. Oke, saya lanjutkan ya untuk fungsi ruang hampa pada termos. Tadi ya, saya buka slide-nya di termos. Tadi tidak punya gambarnya termos. Nih, ini panci. Sebentar.
Next. Nah, ini ya. Antara lapisan kaca terdapat ruang vakum atau hampa itu sehingga panas dari luar termos itu dipantulkan kembali. Jadi dia tidak masuk ke dalam, bukan menghubung panas, justru dia memantulkan panas supaya tidak masuk. Jadi seperti ini, saya gambarkan ya ilustrasinya. Nah, nggak kelihatan mas. Iya, sedang diganti layarnya. Heeh. Oh, sebentar kalau gitu. Oke, sudah bisa ganti mas. Ini air ya, ini air panas ya. Ini air panas. Nah, oke. Masih loading. Mas Ri sama Mbak Siti bisa lihat gambar saya? Sudah. Mas Dian? Belum. Coba saya pindah untuk mereloadkan. Ini kalau ada yang kesulitan sinyal langsung dapat bulian ya. Oke, bisa Mas Dian sekarang. Gimana Mas? Bisa? Masih belum? Bisa? Belum. Saya kan udah jadi ngelanjutinnya. Oke, saya buka di whiteboard baru. Nah, ganti SIM. Mas ganti SIM, Mas. Kita anggap saja ini termos ya, teman-teman ya. Harap dimaklumin kalau gambarnya kurang cantik. Nah, di sini ini adalah bagian dalam termos yang sekarang bisa ya Mas Dian ya. Kok typing? Walah, kok suaranya hilang. Halo Mas Dian, bisa dengar? Mbak Siti dan Mas Ri, kok Mas Dian bilang suaranya hilang? Berarti sinyalnya Mas Dian lagi jelek ini. Saya balas dulu chatnya Mas Dian. Nah, oke. Saya lanjut ya. Mungkin nanti Mas Dian bisa play recordnya. Mas Ri, jangan menyanyi nanti saya jadi ketawa. Oke. Ini ya, ini anggap saja ini termos. Ini adalah air panas yang di dalamnya ya. Air panas. Nah, ini kan dua ini ya, ini sama ini adalah lapisan kaca. Ya. Ini adalah lapisan kaca. Tadi kaca itu penghantar panas yang baik ya, dia konduktor. Tetapi di antara lapisan kaca ini adalah ruangan kedap utara. Nah, ruangan kedap udara. Fungsinya jadi seperti ini. Ini air panas, dia tentu saja mengeluarkan panas, ya. Dan dia kalau kaca itu kan menghantarkan panas. Otomatis dia dihantarkan ke sini. Tapi cuman berhenti di sini karena di sini kedap udara. Jadi dia tidak bisa menuju ke sini ataupun keluar, tidak bisa. Begitu juga dengan suhu panas yang ada di luar termos. Dia tidak bisa masuk ke dalam termos karena di sini dipantulkan lagi keluar. Jadi seperti ini modelnya. Sebentar saya ganti warna.
Jadi yang dari dalam juga begini. Waduh, kok ada suara gendungan? Eh, enggak, itu Indianya dari Mas Dian itu. Karena Mas Dian katanya sinyalnya merah, mungkin sambil mendengarkan musik. Jadi untuk ini ya bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi fungsinya ruangan kedap udara di antara ruangan kaca ini, antara kaca di termos itu untuk memantulkan suhu panas supaya tidak masuk ke dalam termos. Suhu panas dari luar ya, maksudnya dari luar supaya tidak masuk ke dalam termos. Bisa ya? Apa masih bingung? Mbak Siti bagaimana? Oke, amin. Saya next ya ke ini. Oke. Ini jadi fungsinya tadi ya, fungsi ruang hampa pada termos air adalah memantulkan suhu panas dari luar supaya tidak masuk ke dalam termos. Oke. Oke ya, saya next ya. Atap rumah di daerah pegunungan banyak menggunakan bahan dari seng sebab seng. Siapa yang mau menjawab? Ini Mas Dian masih dangdutan kah? Ya. Gimana Mas Ri? Sama ya. Mas. Nah, jadi ya, oke. Seng ini dia merupakan benda konduktor ya. Nah, benda konduktor itu dapat menghantarkan panas. Jadi kalau di daerah gunung kan dingin. Jadi dia memanfaatkan sinar matahari ya. Jadi terkena seng ini kan dapat dihantarkan panasnya. Jadi di panas dari matahari dapat masuk ke dalam rumah. Jadi suhu di sana bisa menjadi dingin. Kok ini tidak ada suaranya ya? Apa harus dikeluarkan dulu ya? Oke. Halo? Oke, teman-teman. Ini berhubung waktunya ya, yang ini tinggal 4 menit. Jadi masa iya Mas? Di sini eh oh, di timer ini tinggal 3 menit. Jadi kalau ini kan kalau waktunya habis kan dia nutup otomatis. Ya, sebelum nutup otomatis saya closing kelasnya dulu. Oke, itu teman-teman, materi kita hari ini tentang konduktor dan isolator panas. Saya ulas sekali lagi. Konduktor, benda konduktor panas adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Kalau isolator itu benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Contoh benda konduktor itu benda yang terbuat dari besi, logam, tembaga, seng, dan juga kaca. Kalau yang isolator itu seperti kayu, plastik, kertas, kait, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih banyak untuk kehadirannya malam ini. Semoga iya, sama-sama Mbak. Semoga ini ya materi konduktor isolatornya bisa Mas Dian. Tapi saya yang waktunya sudah selesai. Oke, terima kasih banyak ya. UTS. Ini teman-teman, jadi 7 kali pertemuan. Setiap mapel itu 7 kali pertemuan. Jadi kita kan sudah 7 kali pertemuan. Karena berhubung kemarin kan Mbak Siti sama Mbak Hermi kan di tengah-tengah ya, jadi berasanya cepat.
Kalau Mas Ri sama Mas Dian kan dari awal. Jadi 7 kali pertemuan awal itu UTS. Nah, ini 7 kali pertemuan ke depan itu nanti kita akan UAS. Gimana Mas Dian? ABC-nya aja Mas. Jawabannya saja. Jadi pertama, nanti teman-teman cantumkan nama lengkap dan nama Facebooknya, ya. Kedua, ya, ya, ya. Sebentar ya, saya jelaskan dulu. Pertama itu tulis nama lengkap dan juga nama Facebooknya. Kedua, kode soalnya. Jadi contohnya kalau seandainya itu jawaban buat mapel IPS, jadi diketik UTS IPS KPA 6 semester 1. Oke, kalau sudah, terus ya, nanti saya ini waktunya tinggal beberapa detik lagi, nanti saya kirim di inbox aja ya. Oke, oke ya, terima kasih banyak ya teman-teman. Siapa bilang Mbak Siti sudah selesai? Ya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Semangat Mas. Terakhir tanggal 15 ya Mas ya. Oke. Ini bentar lagi kelasnya closing. Oke, see you ya. See you next time. See you. Ah, shise. Arigatou gozaimasu.